Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih yang sudah melihat materi saya di pertemuan kali ini. Hari ini merupakan pertemuan terakhir materi yang berkaitan tentang manuskrip atau kajian filologi. Setelah ini hanya ada sisa satu pertemuan, yaitu ujian akhir semester, sehingga materi ini merupakan materi terakhir sebelum kalian mengerjakan tugas untuk ujian akhir semester. Silakan disimak, karena di materi ini saya akan memberikan contoh cara mencari manuskrip yang berbasis online yang sudah kalian dapatkan via online di beberapa website, tanpa kalian harus mencari ke berbagai tempat, berbagai museum, perpustakaan, dan beberapa tempat yang lainnya. Nah, pertemuan kali ini saya akan menjelaskan yang saya beri judul, yaitu tutorial mencari manuskrip secara online atau secara daring. Karena sebagaimana yang sudah sering saya katakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa di era sekarang, di era digitalisasi ini, di era internet, teknologi, ternyata kajian atau para peneliti menyajikan manuskrip itu sudah ada yang dituangkan dalam bentuk PDF, lalu atau gambar dan lain sebagainya di beberapa website mereka, yaitu terutama lembaga-lembaga yang konsen dalam kajian manuskrip. Dan ini menurut saya menjadi suatu keuntungan yang baik ya untuk kalian sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, untuk mempelajari berbagai bentuk, berbagai macam manuskrip yang ada di Nusantara yang sudah menjadi koleksi beberapa lembaga riset, sehingga kalian pengetahuannya akan lebih luas dibandingkan pada masa dulu sebelum adanya digitalisasi. Manuskrip seperti ini yang disajikan secara open, secara terbuka, kalian bisa akses, kalian bisa mendownloadnya, kalian bisa baca dari awal hingga akhir. Maka ketika ingin mencari atau melihat bentuk manuskrip suatu naskah yang masih bertuliskan tangan, itu harus pergi ke berbagai tempat seperti museum, salah satunya di Museum Sonobudoyo Yogyakarta, Museum Keraton Surakarta, Radia Pustaka, atau juga di perpustakaan PNRI, perpustakaan nasional, lalu kemudian di Baitul Quran. Nah, itu juga tersedia beberapa manuskrip yang khusus untuk manuskrip Al-Quran. Nah, sehingga pada masa dulu sebelum era digitalisasi manuskrip berkembang, maka butuh suatu usaha atau effort tersendiri untuk melihat atau mencari manuskrip seperti itu. Nah, setelah teknologi itu berkembang pesat dan para pengkaji atau periset terhadap manuskrip itu juga sudah mulai melek terhadap teknologi dan menyediakan koleksi-koleksi mereka dalam bentuk digital, maka itu menjadi suatu keuntungan tersendiri bagi kalian di masa sekarang. Meskipun sebagai catatan bahwa manuskrip yang masih belum didigitalkan, masih berbentuk asli, belum ada bentuk PDF atau fotonya, itu masih banyak. Sebenarnya itu masih banyak sekali. Beberapa manuskrip yang sudah digital ini yang bisa kalian akses lewat online ini, itu hanya sebagian kecil dari manuskrip yang ada di Nusantara. Karena manuskrip yang masih ada di tangan para pewaris, di tangan perseorangan yang memiliki manuskrip atau naskah tulisan tangan itu masih banyak tersebar, sehingga masih perlu juga kajian atau riset untuk mencari, mengumpulkan manuskrip itu, menyelamatkan manuskrip tersebut yang nantinya bisa untuk proyek didigitalkan atau dilindungi, dirawat dan sebagainya. Nah,
itu catatan saya bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak manuskrip yang ada di tangan perseorangan yang butuh untuk diselamatkan. Tidak berhenti ketika sudah ada manuskrip online, ya sudah, para periset yang mencari manuskrip di berbagai tempat, berkeliling antar daerah ke daerah untuk mencari manuskrip-manuskrip itu di rumah-rumah orang yang menyimpannya, itu tidak berhenti begitu saja, itu tetap berjalan. Akan tapi ini ada keuntungan tersendiri seperti itu. Nah, kalian perlu memahami bahwa ada beberapa situs atau beberapa website yang menyediakan manuskrip-manuskrip secara online. Nah, saya akan menjelaskan beberapa saja, nanti yang lainnya bisa akan saya cantumkan di e-learning insya Allah. Ini hanya beberapa sebagai contoh, kalian nanti bisa mempraktekkan langsung. Ketika kalian memahami materi saya, kalian juga bisa langsung mempraktekannya, mengikuti agar langsung bisa mengoperasikan atau melihat website itu, sehingga nanti tidak ada pertanyaan lanjutan kepada saya bagaimana mendownloadnya, bagaimana mencari manuskrip secara online dan sebagainya, karena di materi ini sudah saya jelaskan cara mengakses situs-situs tersebut. Nah, ada beberapa situs yang menyediakan manuskrip dari Nusantara, baik itu dalam bentuk PDF atau dalam bentuk JPG atau bentuk image ya. Nah, itu bisa kalian akses. Salah satu di antara situsnya adalah yaitu Masyarakat Pernaskahan Nusantara atau Manasa. Di situ saya cantumkan juga alamat websitenya, nanti bisa kalian search. Kemudian ada Digital Repository of Endangered and Affect Manuscript in Southeast Asia, DRIMSI. Nah, itu ada websitenya juga. Kemudian Kemenak juga menyediakan itu. Ini khusus naskah-naskah yang berkaitan tentang keislaman, yaitu di Lektur Kemenak, manuskrip Nusantara yang dikelola oleh Puslitbang Kemenak. Kemudian juga Baitul Quran atau Lajnah Pentasyah Mushaf Al-Quran itu juga mempunyai koleksi secara digital manuskrip-manuskrip yang khusus berupa manuskrip Mushaf Al-Quran. Nah, ini sangat cocok untuk kalian mahasiswa dalam bidang jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, website ini khusus menyediakan manuskrip-manuskrip yaitu berupa Mushaf Al-Quran, yaitu websitenya yaitu seamushaf.kemenak.go.id. Nanti bisa kalian search, nanti juga akan saya contohkan ya cara mengakses manuskrip di website tersebut. Kemudian juga ada EAP, yang ini juga pernah saya contohkan ya di beberapa pertemuan sebelumnya. Saya pernah mencontohkan bagaimana melihat manuskrip secara online di websitenya EAP. EAP ini merupakan lembaga yang merupakan lembaga yang dikelola oleh British Library yang fokus terhadap penyelamatan warisan-warisan baik itu Nusantara atau negara-negara yang lain. Nah, dan ini di website ini juga lumayan banyak, saya rasa banyak manuskrip-manuskrip Nusantara yang menjadi koleksi mereka. Lalu juga ada di Perpustakaan Nasional RI Republik Indonesia, itu juga ada kolom khusus yang menyediakan bentuk manuskrip-manuskrip yang berupa PDF di websitenya itu hastara.perpusnas.go.id. Nah, itu beberapa situs manuskrip yang bisa kalian akses. Ada beberapa situs yang lainnya, tapi saya rasa kalian mengakses dari beberapa situs yang saya sampaikan ini sudah sangat bagus, karena di satu website itu tidak hanya menyediakan 1 atau 2 manuskrip, tapi puluhan bahkan ratusan manuskrip yang bisa kalian akses di situ. Nah, kalau kelas ini satu kelas isinya misalkan maksimal saja kita anggap ada 40 anak. Nah, 40 anak dalam satu situs itu bisa mendapatkan naskah atau manuskrip yang berbeda-beda, karena satu situs lebih dari 50, lebih dari 100, bahkan ada yang lebih dari 1000 yang tersedia seperti itu. Sehingga jangan khawatir akan kehabisan manuskrip yang secara online yang bisa kalian akses. Nah, apa yang
yang didapatkan ketika mengakses manuskrip itu secara online, salah satunya yaitu kalian akan memahami cara mencarinya itu seperti apa. Tidak perlu berkeliling, menghabiskan waktu, terutama menghabiskan biaya dan tenaga untuk mencari manuskrip di berbagai tempat. Kalian cukup duduk di satu tempat, membuka laptop atau HP dan mengakses situsnya itu. Nah, kalian sudah dapat mendapatkan naskah atau manuskrip yang kalian inginkan yang sesuai dengan bidang kalian, baik itu ilmu Al-Quran dan tafsir, sastra Arab, kajian tasawuf, dan beberapa kajian yang lainnya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana cara mendownloadnya. Ada manuskrip yang itu bisa didownload, ada yang tidak bisa. Nah, itu juga perlu kalian pahami, dan ini tidak ada aturannya ya. Ini merupakan kebijakan masing-masing website, pengelola website, lembaga tersebut menyediakan manuskrip secara online. Itu ada yang disilahkan untuk diakses, yaitu di-download, ada yang tidak bisa di-download, tapi kalian bisa membacanya secara jelas dalam website tersebut. Nah, kemudian kalian harus tahu yaitu cara menelitinya seperti apa. Nah, cara meneliti ini berkaitan dengan pertemuan-pertemuan yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Beberapa materi mengenai metode, tahapan penelitiannya, lalu apa yang bisa kalian lakukan ketika melihat dari fisik naskahnya, yaitu dalam kajian kodikologi dan lain sebagainya. Nah, ini nanti endingnya bahwa kalian bisa mengakses situs itu dan mendownloadnya atau membacanya. Nah, dari situ tugas kalian adalah melakukan kajian terhadap naskah atau manuskrip di website tersebut. Karena meskipun website itu sudah terbuka untuk umum dan bisa diakses oleh semua orang, akan tapi masih minim orang yang melakukan kajian terhadap manuskrip yang ada dalam website tersebut, seperti itu. Oke, saya akan mencontohkan beberapa situs yang bisa kalian lakukan. Di sini kalian juga bisa langsung ikut mempraktekannya ya, atau kalian pahami dulu, atau kalian lihat apa yang saya jelaskan, apa yang saya contohkan, nanti bisa kalian praktekkan. Harapan saya ketika kalian selesai mendapatkan materi ini, kalian sudah bisa mengaksesnya secara mandiri terhadap website tersebut. Nah, saya akan mulai dari ini, websitenya Mushaf, yaitu miliknya Lajnat Pentasya Mushaf Al-Quran yang ada dalam naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Di situ website yang menyediakan manuskrip khusus tentang mushaf Al-Quran, berbagai mushaf Al-Quran yang ada di Nusantara. Nah, ini ketika kalian masuk ke alamat websitenya, yaitu seamushaf.kemenak.go.id. Nah, kalian akan disajikan halaman seperti ini, yaitu ada beberapa contoh nih, manuskrip Quran di Nusa Tenggara Barat. Nah, ini merupakan koleksi dari Museum NTB 2. Nah, kalian bisa mengakses banyak. Nah, di sini Museum NTB 10. Nah, koleksi dari Museum Al-Quran di Jawa Barat dan beberapa yang lainnya. Di beranda kalian sudah disajikan model seperti ini. Karena kalau kalian ingin menelusuri lebih lanjut, kalian bisa masuk ke beberapa menu yang ada di sini. Salah satunya ada telusuri. Nah, kalian klik menu telusuri, maka kalian akan dibawa masuk ke beberapa kategori yang bisa kalian pilih. Nah, ini ada beberapa kategori, yaitu ada mushaf, terjemah dan tafsir, media, kajian kodikologi, kajian rosem, dan dari pencarian terhadap berbasis daerah atau negara. Nah, ini berarti ada koleksi Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, dan yang lainnya yang berkaitan tentang mushaf Al-Quran. Nah, saya akan coba untuk mempraktekkan mengklik yang mushaf ini. Coba kita lihat apa yang akan muncul. Nah, ternyata yang muncul adalah beberapa koleksi mushaf Al-Quran yang ada di Nusantara. Di sini ada koleksi dari mushaf Sumatera Selatan, lalu manuskrip Bali, manuskrip Padang, kemudian Padang semuanya. Kita coba lihat yang setelahnya, halaman berikutnya. Di situ menyediakan apa? Nah,
masih ada Padang juga. Padang ternyata banyak ditemukan manuskrip ya. Lalu Bonjol, Tanah Datar, Batu Sangkar. Nah, coba kita lihat satu manuskrip. Nah, kalian klik aja di bagian gambar atau tulisannya. Nah, diklik nanti akan dibawa masuk ke bentuk manuskripnya yang bisa kalian lihat dan bisa kalian download. Nah, ini. Oke, tampilannya seperti ini. Kalian akan dibawa untuk ditampilkan bentuk manuskripnya seperti kalian melihat secara langsung ya, karena ini sangat jelas. Kalian bisa melihatnya, kalian bisa melihat beberapa halaman. Nah, ini beberapa halaman yang disajikan. Nah, kalian juga bisa mendownloadnya. Nah, ini ada kolom unduh. Nah, kalian bisa mendownload dari manuskrip ini. Nah, selain itu kalian juga dijelaskan, ada penjelasannya. Ternyata ada deskripsi singkat, yaitu ditemukan di mana. Ternyata manuskrip ini dari Sumatera Barat. Jenisnya adalah mushaf Quran, medianya ada manuskrip, yaitu masih berbentuk tulisan tangan, dan nomor koleksi ini merupakan nomor koleksi yang ada di lajnah tersebut, bahwa ternyata manuskrip mushaf ini nomor koleksinya itu ini nomor koleksinya. Nah, ternyata didapatkan dari koleksi mana? Koleksi dari Museum Negeri Aditya Warman Padang. Nah, kalian tidak perlu jauh-jauh ke Padang kan untuk mendapatkan atau mengakses manuskrip ini. Kalian hanya membuka situsnya, kalian bisa mengaksesnya. Nah, juga dijelaskan ternyata yang berkaitan tentang kajian kodikologi kertasnya. Nah, kertas media yang digunakan adalah kertas Eropa. Watermarknya ternyata ada, yaitu 3 bulan sabit dan Propatria. Countermarknya itu tulisan DC. Nah, countermark kemarin apa? Nah, bisa kalian ingat kembali apa yang dimaksud dengan countermark, apa yang dimaksud dengan watermark ya. Kemudian rosem bentuk tulisannya yaitu imlah qiraatnya ternyata yang digunakan ketika menuliskan manuskrip mushaf Al-Qur'an tersebut, yaitu memakai qiraatnya Asim riwayat Hafiz. Nah, ini di sini secara detailnya. Nah, ini kalian selain tidak usah mendownload, kalian juga bisa melihat dari sini aja, langsung diklik. Kalian akan dibawa ke halaman berikutnya. Nah, ini loading ya. Nah, seperti itu kalian mengakses manuskrip Quran yang ada di website ini. Kalian bisa mengakses yang lainnya juga. Coba terjemah dan tafsir. Nah, akan dibawa ke bentuk seperti apa? Coba kita lihat. Oh, ini ternyata tidak berbentuk mushaf Quran ya, tapi berbagai tafsir, berbagai terjemah Al-Quran yang ada di Indonesia. Ternyata yang koleksi yang berupa manuskrip. Nah, ini kalian bisa aksesnya di kategori mushaf ini. Tapi ini sangat website ini di luar dari manuskrip ya. Di website ini sangat berguna untuk kalian kajian Quran dan tafsir. Ini banyak objek-objek kitab tafsir, banyak objek-objek Quran dan terjemah yang bisa kalian jadikan sebagai objek kajian, penelitian dan lain sebagainya. Nah, ini website yang siap mushaf. Coba kita masuk ke website yang lain. Ini masuk ke website Lektur Kemenak ya. Lektur Kemenak. Ini kita lihat. Nah, di sini di produk ada tulisan koleksi naskah. Kalian bisa masuk, mengklik yang bagian menu produk dan masuk ke koleksi naskah. Nah, kalian akan dibawa ke beberapa koleksi naskah yang merupakan koleksi dari Lektur Kemenak. Nah, ini ada tahunnya, koleksi 2013, 14, 15, 16, 17. Kita lihat koleksi 2017 di mana? Di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Nah, kalian akan dibawa beberapa koleksi yang dihimpun atau dikumpulkan pada
berupa tafsir. Ada penjelasannya lebih detail ya daripada yang di website Sia Musaf tadi. Di sini penjelasannya lebih detail dan kalian bisa melihat gambarnya. Ternyata gambarnya itu cuma 2, naskah ini hanya 2 lembar. Berarti ini merupakan hanya satu surat saja yang ditemukan dalam kitab tafsir ini. Nah, ternyata memang benar ini dijelaskan. Naskah ini berisi surat Ad-Dukhan yang menjelaskan tentang langit dan bumi yang semuanya berada di bawah aturan Allah. Nah, selanjutnya diuraikan juga surat Az-Zukhruf. Ternyata hanya mencantumkan satu surat, tapi ada satu surat yang lainnya. Nah, ini merupakan naskah tafsir. Nah, ini sangat cocok untuk kalian yang ada dalam jurusan Quran dan tafsir. Kalian bisa melihatnya. Nah, ini gambarnya kan. Bisa kalian klik, di sini kalian bisa akan mendapatkan naskahnya, bisa kalian baca. Di sini juga kalian bisa kalian baca. Ketika kalian klik gambarnya, nah kalian akan dibawa untuk lebih jelas gambar yang lebih besar lagi. Kita akan balik. Kita akan ulang. Coba kita ke koleksi 2015 di Aceh. Kita coba cari Aceh. Nah, ini beberapa koleksi Aceh. Saya akan klik satu. Nah, ini merupakan naskah fikih. Nah, di sini dijelaskan fikih. Dalam naskah ini tidak ditemukan judul dan pengarang. Naskah ini terdiri dari beberapa teks yang berisikan tentang masalah jual beli, nikah, faraid, dan akidah. Nah, ini yang saya maksud kemarin ketika kalian melakukan penelitian terhadap manuskrip, kalian perlu melakukan deskripsi naskahnya. Nah, contoh bentuk deskripsi naskah itu seperti ini, sehingga di sini kalian sangat enak karena sudah disajikan deskripsi naskahnya. Kalian hanya tinggal mengolah redaksinya ketika kalian cantumkan dalam kajian atau penelitian kalian. Nah, ini naskahnya. Ternyata ini lumayan banyak, ada 128 halaman yang bisa kalian akses. Kalian tinggal klik saja untuk mengakses satu persatu halamannya ya. Nah, kalian tinggal klik satu persatu, kalian akan melihat setiap halaman dari naskah fikih ini. Tapi sayangnya di website ini kalian tidak bisa mendownloadnya, berbeda dengan website yang Sia Mushaf tadi. Itu koleksi Puslitbang Lektur Kemenak. Saya akan beralih ke website yang lainnya. Satu lagi yaitu websitenya Dreamsea. Websitenya Dreamsea. Nah, ini Dreamsea merupakan website yang dikelola oleh PPI MUI Jakarta dan bekerjasama dengan Universitas Hamburg untuk mengoleksi beberapa manuskrip di Asia Tenggara. Nah, kalau kalian ingin mengakses manuskripnya, kalian masuk ke websitenya dreamsea.co. Silakan lalu pilih yang repository. Nah, repository kalian klik, maka kalian akan dibawa ke halaman seperti ini dan pilih yang manuskrip. Kalian klik yang manuskrip. Nah, kalian akan dibawa ke beberapa kolom yang perlu kalian isi ketika kalian nantinya ingin mencari manuskrip berdasarkan apa, berdasarkan negara, kota, koleksinya siapa, atau nomor koleksi, atau judulnya, atau penulisnya, bahasanya, dan yang lainnya. Kalian bisa mengakses itu. Coba saya akan contohkan berdasarkan country-nya ya, negaranya. Di sini ternyata Dreamsea masih yang berupa digital masih Indonesia dan Laos. Kita lihat yang manuskrip Indonesia, kita klik, akan muncul. Oh, ini banyak sekali ya. Koleksi Indonesia ada 563. Nah, satu kelas bisa beberapa manuskrip yang bisa diakses ini, karena kalau lihat satu kelas 40, nah 563 dibagi 40 anak berapa orang? Satu persatu. Nah, ini sehingga saya katakan tadi tidak akan habis ketika satu website diakses oleh satu kelas seperti itu. Kita akan lihat satu koleksi ya. Coba kita lihat koleksinya yang mana. Banyak sekali ternyata. Nah, coba kita lihat ini koleksi Private Collection of Tarka Sutara Harja, koleksi pribadi dari Tarka Sutara Harja. Coba kita lihat, satu kita klik. Kita tunggu.
nanti kita akan dibawa ke manuskrip online-nya. Nah, ini dia. Ini di sini juga ada deskripsinya ya. Deskripsinya berupa seperti ini, poin-poin ya. Nomor koleksinya, formatnya, negaranya, kotanya, nama koleksi pengkoleksinya siapa. Lalu apalagi ini? Aksaranya, tempatnya, tahunnya, tahun penemuannya, iluminasi, deskripsi, konten isi. Nah, ini sangat lengkap juga. Ini naskah yang bisa diakses. Nah, ternyata naskah ini memakai bahan dari lontar ya. Nah, ini bentuknya. Dan di sini kalian bisa membesarkan dan mengecilkan ini. Nah, kalian bisa besarkan. Loh, kalian bisa mengakses lebih besar. Di sini ada plus sama minus ini untuk memperbesar dan memperkecil. Sangat enak sekali, kalian dimudahkan ketika mengaksesnya. Nah, kalian bisa mengakses satu persatu dari manuskrip lontar ini. Nah, ini manuskripnya yang berupa lontar ya. Oke. Nah, ini ternyata isinya tentang cerita Panji Asmarabangun, cerita masa beberapa cerita masa lalu ya. Ini ada Panji Asmarabangun yang diberi judul Prabu Suryawasesa Jenggala. Nah, ini isinya, isi sekilas atau penjelasan di deskripsi di website ini tidak akan menjelaskan secara detail, secara sempurna semuanya selesai sehingga tidak perlu ada penelitian. Tetap ini hanya penjelasan umum. Kalian masih bisa meneliti secara detail masing-masing tulisan, masing-masing isi, setiap kalimat, setiap kata itu bisa kalian teliti. Baik secara filologis maupun secara kodikologis atau kajian kritis terhadap teks manuskripnya. Oke, nah itu contohnya ya, contoh mengakses beberapa manuskrip di beberapa situs. Saya tidak menjelaskan semua dari situs ini, itu hanya beberapa contoh. Kalian bisa mengakses secara mandiri karena di situ kalian sudah bisa dibawa atau ketika masuk ke websitenya kalian sudah langsung akan menemukan beberapa menu yang itu merupakan menu untuk membaca atau mendownload dari manuskrip tersebut. Oke, terima kasih. Itu penjelasan saya di pertemuan kali ini. Minggu depan adalah ujian akhir semester. Di situ kalian akan saya beri tugas yang berbasis manuskrip-manuskrip yang kalian akses secara online di beberapa website yang sudah saya jelaskan di pertemuan kali ini dengan cara melakukan penelitian dengan metode-metode dan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nanti juga akan saya jelaskan detailnya seperti apa ujiannya di forum e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.